Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori fazi. Berikut sejarah singkat dari teori fazi. Nah, jadi di gambar tersebut adalah foto dari Profesor Lutfi Azadeh, seorang peneliti Universitas California di Berkeley dalam ilmu komputer. Logika fazi diperkenalkan pertama kali pada tahun 1965 oleh Profesor Lutfi Azadeh. Profesor Zadeh beranggapan logika benar salah tidak dapat mewakili setiap pemikiran manusia. Kemudian dikembangkan logika fazi yang dapat mempresentasikan setiap keadaan atau mewakili pemikiran manusia. Lalu, apa sih teori fazi? Teori fazi merupakan salah satu metode yang melakukan suatu komputasi berdasarkan register root, bukannya berdasarkan logika boolean atau true or false. Lalu, kenapa harus logika fazi? Karena logika fazi mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear. Logika fazi memiliki toleransi. Logika fazi dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman. Selanjutnya, logika fazi sangat fleksibel dan konsep logika fazi mudah dimengerti. Logika fazi bekerja sama dengan teknik analis secara konvensional dan logika fazi didasarkan pada bahasa sehari-hari. Berikut adalah grafik perbedaan logika tegas dan logika fazi. Berikut adalah gambarnya. Jadi, pada gambar A, itu adalah gambar dari logika tegas atau Chris logic, yang apabila X lebih dari sama dengan 10 baru dikatakan benar, yaitu bernilai Y sama dengan 1. Sebaliknya nilai X kurang dari 10, yaitu bernilai Y sama dengan 0. Maka 9, 8, 7, dan seterusnya dikatakan salah. Selanjutnya, pada gambar B, itu adalah gambar dari grafik logika fazi atau fuzzy logic. Nilai X sama dengan 9, 8, 7 atau nilai antara 0 dan 10. Maka 9, 8, 7 atau nilai 0 sampai 10 dikatakan ada benar dan juga salah. Selanjutnya adalah langkah dalam melakukan penalaran. Jadi langkah pertama adalah memasukkan input fazi, yang kedua mengaplikasikan operator fazi, yang ketiga mengaplikasikan metode implikasi, dan yang keempat komposisi semua output, yang terakhir adalah diversifikasi. Selanjutnya adalah kelebihan dari logika fazi, yaitu logika fazi sangat sederhana, fleksibel, memiliki toleransi, yang keempat mampu mensistemkan fungsi-fungsi nonlinear, yang kelima dapat mengaplikasikan pengalaman atau pengetahuan dari para pakar, keenam dapat bekerja sama dengan teknik kendali, dan yang terakhir adalah didasarkan pada bahasa sehari-hari. Dan kelemahan dari teori fazi ini adalah karena terdapat beberapa parameter. Jika parameter tersebut tidak tepat, maka performa dari sistem fazi yang kita buat menjadi tidak optimal. Baik, materi selanjutnya adalah pemanfaatan teori fazi. Pada bidang bisnis digunakan sebagai prediksi kenaikan atau turun dari suatu instrumentasi saham atau pasar mata uang, memprediksi keuntungan penjualan selanjutnya. Selanjutnya, pada bidang industri digunakan sebagai kontrol mesin, memprediksi jumlah produksi dari suatu barang. Dan pada bidang pertanian digunakan untuk memprediksi cuaca sebelum petani mulai menanam agar mendapatkan hasil yang maksimal dan sebagainya. Mungkin itu saja materi tentang teori fazi. If you any question, let's go to make a discussion forum. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.